Apa itu IHSG, kenapa harga saham naik turun, kenapa orang bisa dapat untung dari saham, dan gimana cara belinya. Dan tentunya saham yang dibahas di sini adalah saham perusahaan terbuka yang diperjualbelikan secara publik di Bursa Efek Indonesia. Nanti pastinya saya akan buat video juga tentang praktek cara beli saham, cara daftar sekuritas atau broker, review sekuritas, cara beli saham IPO, dan lain-lain. Tapi untuk video ini hanya akan fokus dulu pada penjelasan saham untuk pemula. Jadi apa itu saham? Saham itu adalah surat berharga yang mencatat kepemilikan kita pada suatu perusahaan. Satuannya adalah lot dan lembar. Satu lot sama dengan 100 lembar saham. Dan pastinya bentuknya sudah bukan lembaran kertas, tapi lot dan lembar sudah dicatat secara digital. Saham diterbitkan saat suatu perusahaan mau mengumpulkan modal dari masyarakat. Penerbitan pertama suatu saham disebut IPO atau Initial Public Offering. Pada IPO, suatu perusahaan menerbitkan sejumlah lembar saham dan masyarakat bisa beli. Uang yang terkumpul akan dipakai oleh perusahaan untuk kegiatan usahanya. Agar lebih jelas, saya langsung kasih contoh saham perusahaan es krim, Campina. Pada tahun 2017, Campina melakukan IPO. Tujuannya adalah karena Campina mau melunasi utang sebesar 260 miliar. Jadi saat itu Campina menerbitkan 885 juta lembar saham publik dan itu merupakan 15% dari total saham Campina. Saat itu ketika IPO, sahamnya dijual pada harga Rp330 per lembar saham. Berarti Campina dapat modal dari masyarakat 885 juta lembar saham dikali Rp330 per lembar menjadi sekitar Rp292 miliar. Pada saat IPO, uang bergerak dari masyarakat ke Campina. Jadi, masyarakat yang memegang saham tersebut bisa dibilang memiliki sebagian kecil perusahaan Campina. Dan selanjutnya, saham ini bisa diperjualbelikan oleh masyarakat di pasar modal. Transaksi yang terjadi berikutnya, uangnya sudah bukan masuk ke Campina, tapi akan masuk ke siapapun yang melakukan transaksi jual-beli saham tersebut. Saat dilakukan jual-beli antar masyarakat, harga saham Campina ini bahkan sampai naik di atas Rp1.000 per lembar. Dan saat video ini dibuat, harga saham Campina sekitar Rp380 per lembar. Nah, kenapa harga saham bisa naik turun seperti itu? Ini disebabkan karena setiap orang menghargai suatu saham berbeda-beda. Bayangkan, untuk saham Campina saja bisa jadi ada lebih dari 800.000 orang Indonesia yang main saham, dan pada detik yang sama mereka bisa punya pikiran yang berbeda-beda tentang harganya. Ada yang melihat dari kinerja perusahaan, ada yang melihat dari harga dan volume penjualan saham. Bisa jadi ada yang menghargai berdasarkan rumor dan dari spekulasi. Mungkin ada yang dulu udah pernah beli di harga yang lebih murah. Bahkan ada yang ngasal aja atau ikut-ikutan. Dan masih banyak sekali yang bisa mempengaruhi harga beli atau jual yang diinginkan oleh seorang investor. Dan kita tidak mungkin tahu semua alasannya. Tapi dari semua contoh di atas, masyarakat yang berpikir bahwa harga sahamnya di masa depan akan naik, bakal berusaha untuk beli sahamnya. Sebaliknya, orang yang berpikir bahwa harga sahamnya akan turun, bisa jadi akan menjual sahamnya. Ada yang dalam jangka pendek, misalnya dalam 1 hari, atau ada yang dalam jangka panjang, misalnya dalam tahunan. Dari sinilah orang bisa dapat untung dari saham, yaitu dengan beli suatu saham, lalu menjualnya di harga yang lebih tinggi. Cara menghitungnya saya kasih contoh sederhana lagi dengan saham Campina. Misalnya kita punya Rp1 juta dan tidak kebagian harga IPO. Tapi kemudian kita sempat beli di harga Rp500 per lembar. Berarti kita dapatnya 1 juta dibagi Rp500 per lembar sama dengan dapatnya 2.000 lembar. Ternyata 2 hari kemudian harganya naik ke Rp850 per lembar. Lalu kita langsung jual semuanya. Rumusnya 2.000 lembar yang tadi kita pegang dikali dengan Rp850. Kita dapatnya Rp1.700.000. Untung yang kita peroleh adalah 1,7 juta dikurangi modal 1 juta sama dengan 700.000. Keuntungan atau kerugian ini dinamakan capital gain atau saya sebutnya selisih jual beli saja ya. Pertanyaan berikutnya adalah gimana kita tahu saham mana yang akan naik di masa depan? Umumnya ada 2 analisa yang digunakan. Yang pertama analisa fundamental dan yang kedua analisa teknikal. Tentunya 2 topik ini tidak akan saya bahas secara detail di video ini. Saya akan buat video lain khusus untuk bahas lebih dalam serta berikan contoh prakteknya.
Sederhananya, pada analisa fundamental, yang kita cari adalah nilai sesungguhnya suatu perusahaan saat ini dan di masa depan. Ini diketahui dengan cara menganalisa laporan keuangan perusahaan dan juga menghitung faktor-faktor eksternal lainnya. Setelah tahu nilai sesungguhnya suatu perusahaan dan memprediksi kinerja masa depannya, kita akan bandingkan nilai perusahaan tersebut dengan harga sahamnya saat ini. Dan kita mencari perusahaan-perusahaan yang sahamnya murah, bahkan bisa dibilang salah harga dalam tanda kutip. Salah harga ini misalnya bisa terjadi dikarenakan harga saham suatu perusahaan bisa saja turun untuk sementara saja. Misalnya pada tahun 2013 sampai 2015, harga batu bara jatuh, sehingga saham-saham perusahaan batu bara juga jatuh. Padahal penurunan harga komoditas itu sifatnya sementara. Jadi saat itu banyak perusahaan yang harga sahamnya tidak mencerminkan aset atau modal sesungguhnya perusahaan tersebut. Dengan membeli saham yang sedang dalam tanda kutip murah, tapi sebetulnya bagus, harapannya adalah di masa depan perusahaan akan memperlihatkan kinerja yang baik, sehingga masyarakat lain juga akan sadar bahwa harga saham perusahaan harusnya tidak semurah ini, lalu apresiasinya akan naik dan harga saham tersebut akan naik. Analisa fundamental umumnya dipakai ketika beli saham untuk investasi dan lebih untuk jangka panjang. Misalnya dari yang 3 bulanan sampai bahkan ditahan selama lebih dari 5 tahun. Kedua adalah analisa teknikal. Pada analisa teknikal, yang kita lihat bukan kinerja suatu perusahaan, tapi lebih ke pergerakan harga dan volume jual beli suatu saham. Kita akan menggunakan chart untuk mencari pola dan tren harga suatu saham. Ini bisa dilakukan karena harga saham jangka pendek bergerak sesuai dengan supply and demand. Kalau banyak yang mau beli dan tidak ada yang mau jual, berarti yang mau beli harus menawarkan harga yang lebih tinggi. Dan ternyata pergerakan harga ini membentuk pola-pola dan tren yang kita bisa pantau. Contohnya, pada analisa teknikal kita sering akan lihat adanya support dan resistance. Untuk resistance misalnya, itu secara sederhana bisa dibilang adalah harga maksimum secara psikologis di mana masyarakat rela untuk beli saham tersebut. Dan bila harga tersebut tembus resistance, harga akan bergerak naik untuk mencari resistance baru. Jadi dalam analisa teknikal, harapannya adalah kita bisa beli saham ini sebelum saham tersebut banyak diincar oleh investor lain. Ini dilakukan dengan cara beli sahamnya di saat yang tepat. Kalau tadi dengan contoh resistance, berarti kita harus beli saat harga sahamnya menembus resistance. Analisa teknikal umumnya dipakai untuk beli saham dengan tujuan trading. Jadi untuk jangka pendek, bisa harian, mingguan, atau bulanan. Untuk merangkum analisa teknikal dan fundamental, mungkin bisa semakin disederhanakan seperti ini. Pada analisa fundamental, kita cari barang bagus yang sedang diskon, jadi kita beli ketika diskon, lalu nanti kita akan untung kalau kita jual lagi dengan harga sesungguhnya. Sedangkan analisa teknikal, kita beli barang yang kita tahu bakal banyak dicari orang. Nggak perlu lihat apakah barangnya bagus atau tidak. Yang penting kita beli duluan, nanti kalau barangnya udah mulai banyak dibeli, akan semakin langka. Dan karena langka, harganya akan naik. Dan kita bisa untung dengan jual di harga yang lebih mahal. Selain dari selisih jual beli, di saham kita juga bisa dapat keuntungan dari dividen. Tadi ketika kita beli saham, dikatakan bahwa kita memiliki sebagian dari perusahaan tersebut. Maka kita juga berhak atas keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Berapa jumlahnya akan ditentukan oleh direksi perusahaan dan disahkan oleh para pemegang saham pada rapat umum pemegang saham. Langsung kita pakai contoh ya. Perusahaan Hexindo pada rapat pemegang saham 2018 memutuskan untuk membagikan 80% dari laba ke pemegang saham. Jadi uang yang mau dibagikan sekitar 18 juta dolar pada 840 juta lembar saham. Berarti satu lembar saham akan dapat 18 juta dolar dibagi dengan 840 juta lembar, yaitu 0,02148 dolar atau 320,67 rupiah per lembar saham. Jadi kalau misalnya kita pegang 3.100 lembar saham, ya 3.100 dikali 320,67 sama dengan 994.077 rupiah. Dividen ini akan dipotong pajak 10%, kemudian langsung masuk ke rekening saham kita. Lalu, apa itu rekening saham? Jadi, untuk beli saham, kita harus daftar dulu ke namanya perusahaan sekuritas. Sekuritas ini yang akan menjadi perantara untuk kita bisa beli dan jual saham.
kita akan dibuatkan yang namanya rekening dana investor yang akan menyimpan uang kita untuk beli saham. Saat kita jual saham atau saat kita dapat dividen, uang akan otomatis masuk ke rekening dana investor kita. Dan perusahaan sekuritas akan menyediakan website dan app handphone yang bisa kita pakai untuk jual beli saham. Setiap transaksi juga akan dipotong fee. Untuk jual dan beli, total fee-nya bisa sekitar 0,3 sampai 0,7%. Jadi, untuk memilih sekuritas, yang kita harus perhatikan adalah berapa fee-nya dan seberapa mudah menggunakan aplikasi atau website-nya. Jangan khawatir, nanti ke depannya pastinya saya juga akan buat video cara daftar serta review perusahaan sekuritas dan app-nya. Terakhir, saya akan jelaskan sedikit tentang IHSG. Jadi, setiap saham akan dicatat di Bursa Efek Jakarta. Tiap perusahaan akan diberi kode 4 huruf. Misalnya, dari perusahaan yang saya contohkan di video ini, Campina kodenya CAMP, Hexindo kodenya HEXA, dan Indofood kodenya INDF. Saat ini ada lebih dari 600 saham publik dan semua perubahan saham tersebut akan dirangkum dalam angka IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Setiap saham memiliki bobot berbeda tergantung dari harga sahamnya dan total lembar saham yang beredar. Semakin tinggi ini disebut kapitalisasi pasar, maka semakin tinggi saham tersebut bisa mempengaruhi pergerakan IHSG. Kalau kita mau mulai main saham, kita harus mulai memantau angka IHSG untuk melihat kira-kira pergerakan saham dan sentimen masyarakat sedang naik atau sedang turun. Kesimpulannya adalah, pertama, saham adalah bukti kepemilikan kita pada suatu perusahaan. Kedua, harga saham bisa berubah-ubah karena setiap orang menghargai suatu saham di harga yang berbeda-beda. Ketiga, kita bisa dapat untung dari saham, dari selisih jual beli, dan dari dividen. Keempat, untuk memprediksi harga saham, ada analisa fundamental dan analisa teknikal. Kelima, untuk beli saham, kita harus punya account dulu di perusahaan sekuritas. Dan keenam, IHSG adalah indeks yang mencatat seluruh saham yang dijual belikan di Indonesia. Setelah ini masih banyak topik yang saya akan buatkan video lanjutannya, dari cara buat rekening di perusahaan sekuritas, praktek beli dan jual saham, cara beli saham IPO,